Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang barokah, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang badal, ada babul badal. Nah, membahas tentang badal. Apa itu badal? Badal adalah kalimat pengganti yang dimaksudkan dari kalimat yang diganti. Jadi badal itu adalah kalimat pengganti yang dimaksudkan atau yang ditekankan, pengganti dari kalimat sebelumnya atau kalimat yang diganti. Yang mana kalimat yang diganti itu disebut dengan mubdal minhu. Nah, contohnya seperti ini. Hadara zaitun sadiquka. Hadara zaitun sadiquka. Hadara zaitun sadiquka. Hadara hadir. Siapa zaitun? Zaid. Sadiquka teman kamu. Telah datang Zaid teman kamu. Nah, sadiquka di sini ini menjadi badal, menjadi pengganti dari kalimat sebelumnya yaitu mubdal minhu. Nah, jadi sadiquka itu kalimat pengganti ya, memang kalimat yang dimaksudkan, kalimat yang ditekankan. Nah, ketika kita ngomong hadara zaitun sadiquka, maka kalimat yang ditekankan dari ucapan hadara zaitun sadiquka adalah kalimat sadiqukanya. Telah datang Zaid teman kamu. Jadi teman kamu badal itu kalimat yang memang dimaksudkan, yang ditekankan. Maka kalimat Zaid menjadi mubdal minhu dan kalimat sadiquka ini menjadi badal. Nah, ini contoh dari badal. Karena nanti badal itu banyak macamnya. Dan ini salah satu dari contohnya. Hadara zaitun sadiquka. Telah datang Zaid teman kamu. Atau contoh yang lain dah. Kemarin saya bertemu dengan Umar, keponakanmu. Nah, itu. Jadi kata keponakanmu itu kan badal dari kalimat Umar. Kemarin saya bertemu dengan Pak Umar, guru kamu. Nah, itu. Guru kamu itu badal dari kalimat Pak Umar. Nah, gitu. Ada badal ini kalimat pengganti yang memang dimaksudkan, yang ditekankan. Kemudian fungsi dari badal adalah untuk memperkokoh dan memperjelas kalimat yang diganti, untuk lebih menguatkan dan menjelaskan. Nah, kalau saya bilang hadara zaitun gitu saja, Zaid telah hadir, itu mungkin masih belum Zaid yang mana. Mungkin di situ ada banyak Zaid, atau orang yang diajak bicara itu juga nggak paham Zaid yang mana. Maka dengan kata-kata sadiquka, telah datang Zaid teman kamu, maka itu akan sangat memperjelas dari kalimat Zaid itu sendiri. Nah, contoh, kemarin saya bertemu dengan Pak Umar. Nah, kata Pak Umar itu mungkin yang diajak bicara agak bingung, tapi ketika saya mengatakan guru kamu di Madrasah Ibtidaiyah, masalah di MI, itu kata-kata guru kamu itu badal yang akan memperjelas kalimat Pak Umar. Nah, jadi badal itu fungsinya adalah untuk memperkokoh dan
memperjelas kalimat yang diganti, memperjelas kalimat yang diganti atau mubdal minhu. Jadi sodikuka fungsinya badal adalah untuk memperjelas dari kalimat zaitun. Kemudian macam-macam badal. Badal itu banyak. Nah ini macam-macamnya. Badal ada 4 macam. Yaitu ada badal kul min kul, ada badal ba'at min kul, ada badal istimal, dan ada badal mubayyin. Badal mubayyin sendiri itu ada 3. Ada badal ghalat, ada badal nisyan, dan badal idrab. Nanti kita bahas. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, itu ada badal macam-macamnya dan beserta contohnya. Coba contoh yang pertama adalah badal kul min kul. Yang pertama ada badal kul min kul, semua dari semua. Nanti ada penjelasannya apa yang dimaksud dengan badal kul min kul. Ini kita tulis contohnya terlebih dahulu. Laqitu zaidan ammaka. Badal kul min kul contohnya laqitu zaidan ammaka. Nah, ini. Yang kedua ada badal ba'at minal kul. Contohnya darabal ustadzu at-taliba yadahu. Daraba al-ustadzu at-taliba yadahu. Yang ketiga ada namanya badal istimal. Badal istimal. Badal istimal contohnya inkasara zaitun kubuhu. Inkasara zaitun kubuhu. Yang nomor 4 badal mubayyin. Badal mubayyin. Badal mubayyin di sini ada 3. Yang pertama adalah ghalat. Yang pertama adalah al-ghalat. Kemudian ada an-nisyan. Kemudian ada idrob. Ini macam-macamnya. Contohnya, satu di sini contohnya syaribtu qahwatan asiran. Contohnya satu yaitu syaribtu qahwatan asiran. Ini macam-macam badal beserta contohnya. Kemudian langsung penjelasan badal. Nanti kita jelaskan satu persatu. Penjelasan badal ba'at mingkul. Ini badal ba'at mingkul. Badal kul minkul. Yang mana badal kul minkul. Apa badal kul minkul itu? Di penjelasan badal disebutkan badal kul minkul adalah badal yang maksudnya sama dengan mubdal minhu. Jadi badal kul minkul ini adalah badal yang maksudnya sama dengan mubdal minhu.
Laqitu, saya bertemu Zaidan. Zaid ammaka, paman kamu. Saya bertemu dengan Zaid, paman kamu. Seandainya dibalik ya sama saja, saya bertemu dengan paman kamu Zaid. Nah, itu. Jadi kalimat yang kedua ini itu namanya badal. Seandainya dibalik, laqitu ammaka Zaidan, maka Zaid jadi badal. Nah, kalau Zaidnya ditaruh di nomor 2. Nah, kalau laqitu Zaidan ammaka, maka apa ammaka di sini menjadi badal, Zaidan menjadi mubdal minhu. Jadi badal kul min kul adalah badal yang maksudnya sama dengan mubdal minhu. Ammaka itu siapa? Yang dimaksud ammaka adalah Zaid. Zaid itu siapa? Yang dimaksud Zaid adalah ammaka, paman kamu. Nah, itu ya sama dengan bahasa kita kan. Kemarin saya bertemu dengan contohnya Fatimah, keponakanmu. Kemarin saya bertemu dengan Fatimah, keponakanmu. Kata keponakanmu itu adalah badal dari kalimat Fatimah. Seandainya dibalik ya sama saja, kemarin saya bertemu dengan keponakanmu Fatimah, keponakanmu Fatimah, maka Fatimah jadi badal dari keponakanmu. Jadi badal kul min kul itu adalah yang mana maksud badal ini maksudnya sama dengan mubdal minhu. Asalnya dibalik-balik sama saja. Itu badal kul min kul. Yang kedua adalah badal ba'at min kul. Ba'at itu artinya sebagian dari semua. Penjelasan badal ba'at min kul adalah badal yang merupakan bagian dari mubdal minhu. Bagian. Jadi badal itu bagian dari mubdal minhu. Contohnya, daraba al-ustadzu at-taliba yadahu. Daraba al-ustadzu at-taliba yadahu. Ustadz itu memukul at-taliba, murid, yadahu, tangannya. Yadahu, tangannya. Nah, itu. Maka tangannya kan bagian dari murid. Nah, itu. Contoh lain, Zaid sakit perutnya. Nah, itu. Maka Zaid sakit perutnya itu namanya badal ba'at min kul, karena perut itu bagian dari Zaid. Atau contoh yang lain, sepatuku hilang talinya. Sepatuku hilang tali, atau hilang sepatuku talinya. Hilang sepatuku talinya. Jadi tali itu bagian dari sepatu, maka tali itu namanya badal ba'at min kul. Nah, itu dalam kalau kita buat contoh dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Contohnya jam itu rusak, detiknya. Nah, detik itu kan bagian dari jam, namanya badal ba'at min kul. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Jadi badal ba'at min kul adalah badal yang mana badal itu bagian dari mubdal minhu. Nah, itu. Darabal ustadzu at-taliba yadahu. Ustadz itu memukul santri, yadahu, tangannya. Yang dipukul adalah tangannya. Yang mana tangan itu bagian dari santri. Maka yadahu di sini disebut dengan badal ba'at min kul. Kemudian yang ketiga adalah badal istimal. Apa itu badal istimal? Nah, dalam penjelasan badal nomor 3 disebutkan badal istimal adalah badal yang mempunyai hubungan dengan mubdal minhu, semisal hubungan kepemilikan atau yang lainnya. Jadi badal istimal ini badal yang masih mempunyai hubungan dengan mubdal minhu. Hubungan, bukan bagian. Nanti kalau bagian namanya badal ba'at min kul. Kalau istimal ini bukan bagian dari mubdal minhu, tapi masih mempunyai hubungan, baik hubungan kepemilikan atau yang lainnya. Contohnya di sini adalah ingkasara zaitun kubuhu. Ingkasara pecah, zaitun Zaid, kubuhu gelasnya.
Yang pecah apa? Gelasnya. Jadi kub namanya gelas. Ingkasara zaitun kubuhu. Ingkasara pecah zaitun zait kubuhu gelasnya. Kita ketahui gelas itu bukan bagian dari zait itu. Nah, karena bagian dari zait itu kan ya tangan, kaki, rambut, itu mata itu bagian. Tapi kalau gelas, pulpen, rumah, baju itu bukan bagian dari zait. Tapi gelas ini kubuhu ini walaupun bukan bagian dari zait, tapi dia masih punya hubungan dengan zait. Hubungan apa? Kepemilikan. Nah ini gelasnya, inilah gelasnya zait. Jadi ingkasara zaitun kubuhu. Zait pecah, kubuhu gelasnya. Jadi yang pecah adalah gelasnya. Nah, jadi namanya badal istimal. Atau contoh yang lain, badal istimal, zait atau telah hanyut zait sepatunya, seperti itu. Telah hanyut zait sepatunya. Itu kata sepatu itu adalah badal. Badal apa? Badal istimal. Badal istimal dari kalimat zait. Sepatu itu bukan bagian dari zait, bukan. Tapi sepatu itu adalah walaupun bukan bagian, tapi dia masih punya hubungan dengan zait, yaitu hubungan kepemilikan. Nah, jadi ingkasara zaitun kubuhu. Ya, kubuhu di sini menjadi badal istimal. Kemudian ada nomor 4 badal mubayyin. Nah ini untuk nomor 4 badal mubayyin ini itu cuma ada di dalam ucapan. Jadi kalau di dalam kitab itu yang ada badal kul min kul, badal ba'd min kul, badal istimal, ini ada. Tapi kalau badal mubayyin ini yang ada hanya dalam ucapan saja. Nah, kalau berupa tulisan, itu tidak ada. Berupa tulisan tidak ada. Jadi badal mubayyin itu hanya ada pada ucapan saja. Nah, badal mubayyin ini ada 3. Yang pertama adalah badal ghalat. Apa itu badal ghalat? Disebutkan badal ghalat adalah ketika mubdal minhu disebutkan dengan salah, baik dengan sadar atau tidak, kemudian dibenarkan dengan badal. Ghalat sendiri itu artinya salah, itu salah itu. Contoh, syaribtu qahwatan asiran. Saya minum kopi asiran jus, itu. Saya minum kopi jus. Ketika dia ngomong syaribtu qahwatan, saya minum kopi, dia minum kopi, menyebutkan kata kopi itu dia salah itu. Karena yang diminum adalah jus, maka itu syaribtu qahwatan asiran. Nah itu dalam bahasa kita juga sama kan. Contoh ketika ada seorang MC mengatakan penceramah yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad, dengan yakin dia mengatakan Ustadz Ahmad. Kemudian ada yang membisiki, bukan Ustadz Ahmad tapi Ustadz Umar, gitu. Maka MC pasti akan mengatakan, oh maaf salah, kan gitu. Penceramah pertama akan disampaikan oleh Ustadz Umar. Nah, itu. Ketika dia ngomong Ustadz Ahmad, itu namanya ghalat, keliru. Ustadz Ahmad, oh maaf salah, Ustadz Umar. Maka Ustadz Umar namanya badal ghalat. Badal ghalat itu badal yang disebutkan untuk mengganti dari yang pertama, karena penyebutan yang pertama Ustadz Ahmad itu sebuah kesalahan. Nah, itu namanya badal ghalat. Ini hanya ada dalam ucapan saja. Kemudian yang kedua adalah badal nisyan. Apa itu badal nisyan? Badal nisyan adalah ketika mubdal minhu disebutkan dengan sengaja dan salah karena lupa, kemudian dibenarkan dengan badal. Kalau badal nisyan itu dia menyebutkannya karena lupa.
Ketika ditanya kamu tadi minum kopi atau minum jus, dia mengatakan syarib tu qahwatan asiron, saya minum kopi. Tapi ketika dia itu diingat-ingat, dia itu baru sadar, baru ingat bahwa yang diminum itu bukan kopi, yang diminum adalah jus. Maka dia mengatakan syarib tu qahwatan asiron. Nah, itu. Dia mengucapnya qahwatan bukan karena apa? Salah, enggak, karena dia itu lupa itu. Karena dia lupa. Syarib tu qahwatan asiran. Kemudian yang ketiga adalah idrop. Apa itu idrop? Badal idrop adalah ketika ingin mengabarkan mubdal minhu dan badal. Jadi badal idrop ini memang ingin disampaikan semuanya. Ketika saya mengatakan syarib tu qahwatan asiran, saya ingin menyampaikan bahwa syarib tu saya ini minum qahwatan, minum kopi, asiran, jus. Jadi saya juga minum kopi, juga minum jus. Nah, gitu. Namanya idrop. Jadi idrop ini ingin menyampaikan mubdal minhu dan ingin menyampaikan badal. Jadi dua-duanya diminum. Kalau idrop, syarib tu qahwatan asiran, qahwatan juga diminum, asiran juga diminum. Nah, itu namanya badal mubayyin. Sekali lagi, badal mubayyin ini hanya dalam ucapan saja. Adapun yang ada dalam kitab itu badal ba'd, badal kul min kul, badal ba'd min kul, dan badal istimal. Nah, itu. Dan yang perlu diketahui juga, untuk badal ba'd min kul dan badal istimal itu harus bersambung dengan domir. Nah, ini seperti ini, darabal ustadzu at-taliba yadahu. Ustadz memukul at-taliba, murid itu, yadahu, tangannya. Nah, yadahu ini badal. Jadi badal ba'd mingkul atau badal dan badal istimal itu harus bersambung dengan domir, yang mana domirnya itu kembali kepada mubdal minhunya. Inkasara zaitun kubuhu. Nah, ini hu kembali kepada Zaid. Seandainya nanti perempuan, darabal ustadzu at-talibata, talibata ya ini yadaha, gitu. Ingkasarat Fatimatu kubuha, gitu. Kubuha. Seandainya sini perempuan maka pakai dhamir perempuan. Seandainya ini perempuan at-talibata maka di sini yadaha. Jadi untuk badal ba'd mingkul, badal istimal, itu harus bersambung dengan dhamir, yang dhamirnya itu harus sesuai dengan mubdal minhunya. Kemudian sebagaimana badal bisa terbuat dari kalimat isim, sebagaimana disebutkan di sini dari kalimat isim semua, dan memang itu yang paling banyak di dalam kitab, yang sering ditemui dalam kitab. Badal itu ya badal yang berupa kalimat isim. Sebagaimana badal bisa terbuat dari isim, maka badal juga bisa terbentuk dari kalimat fi'il. Jadi badal juga bisa terbentuk dari kalimat fi'il. Itu. Walaupun akan jarang kita temui badal yang terbentuk dari kalimat fi'il tersebut. Contoh di sini untuk badal kul min kul. Nah, itu. Nah, ini kita hapus. Nah, untuk badal kul min kul yang berupa kalimat fi'il, contohnya man yukhalif nidhamal ma'hadi u'azzirhu adribhu khamsa marratin. Man yukhalif nidhamal ma'had, aslan nidhamal ma'hadi u'azzirhu adribhu, gitu. Khamsa marratin. Ini yang jadi pembahasan adalah adribhu.
Man yukhalif nidhamal masjid, siapa yang melanggar peraturan pondok, maka saya akan hukum dia. U'azirhu, saya akan hukum dia. Adribhu, saya pukul dia 5 kali. Jadi adribhu di sini adalah badal kul min kul. Karena adribhu ini adalah bentuk dari kalimat u'azirhu. Nah, barang siapa yang melanggar peraturan pondok, saya akan menghukumnya, memukulnya 5 kali. Jadi memukul adribhu khamsa maratin ini adalah badal kul min kul. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah u'azzirhu. Sebagaimana jelaskan, badal kul min kul adalah yang mana badal itu adalah badal yang maksudnya sama dengan mubdal minhu. Jadi badal ini ya maksudnya sama dengan u'azziru. Saya mukul dia 5 kali itu ya sama dengan u'azziru, menghukumnya. Ini contoh badal kul min kul dari kalimat fi'il. Atau kalimat dari badal ba'd min kul. Contohnya illam tunadzif hurfatak. Nah, ini contohnya in lam tunadzif. Nah, ini in lam tunadzif hurfatak, lam taknusha. Nah, ini lam taknusha fa'alaika at-ta'zir. At-ta'zir. Nah, nih. Jika kamu tidak membersihkan kamarmu, in lam tunadzif, membersihkan kamar, lam taknusha, nah, ini tidak menyapunya. Itu kan membersihkan kamar itu kan menyapu, merapik, atau termasuk menyapu lantai, atau juga bisa mengelap dinding, membersihkan atap kamar, jendela gitu. Jadi banyak membersihkan. Dan yang disebutkan di sini cuma menyapu. Jika kamu tidak membersihkan kamarmu, tidak menyapunya, jadi menyapu kan bagian dari bersih, bagian dari membersihkan kamar. Nah, namanya badal ba'd min kul. Maka lam taknus, menyapu, ini adalah badal ba'd, badal sebagian dari kata-kata lam tunadzif. Karena membersihkan itu banyak, membersihkan lantai dengan menyapu, membersihkan dinding, membersihkan jendela, membersihkan atap, dan lain sebagainya. Yang disebutkan lam taknusa, nah, namanya badal ba'd min kul. Kemudian ada badal istimal. Contohnya man yata'allam durusahu yafhamha yakun faizan. Man yata'allam, man yata'allam durusahu, man yata'allam durusahu yafhamha, yafhamha yakun faizan. Nah, ini yang jadi pembahasan yafhamha. Barang siapa yang tidak belajar, barang siapa yang mempelajari pelajarannya, memahaminya, maka dia akan menjadi sukses. Memahami ini bukan bagian dari belajar, tapi mempunyai hubungan dengan belajar. Namanya belajar itu berusaha untuk memahami. Maka memahami adalah badal istimal dari kalimat yata'al. Kemudian yang terakhir adalah badal ghalat, nisyan, idrob. Contohnya in ya'ti zaidun, in ya'ti zaidun,
Yarji fakhbirni. Yarji fakhbirni. Nah, ini. In ya'ti, jika datang Zaid, yarji pulang Zaid, fakhbirni, maka kabarilah aku. Ini disebut badal ghalat ketika saya mengatakan jika Zaid datang, oh pulang, nah gitu. Pulang, maksudnya pulang. Nah, berarti kata yarji ini adalah badal ghalat dari ya'ti. Atau ketika kita ngomong jika Zaid datang, kemudian kita sadar bahwa Zaid itu masih di pondok atau masih di rumah. Oh, jika Zaid pulang, nah yarji, maka namanya badal nisyan. Atau badal idrob. Badal idrob berarti dua-duanya ingin dikabarkan. Jika Z itu datang, jika Z pulang, kabari saya. Baik dia itu pulang atau datang, kabari saya. Ini namanya badal idrob. Nah, itu yang sama. Jadi ghalat, nisyan, idrob. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, badal yang berupa kalimat fi'il itu sangat jarang kita temui. Nah, gitu. Yang paling banyak itu badal ya berupa kalimat isim. Nah, jadi ada badal kul min kul, ada badal ba'd min kul, ada badal istimal, dan ada badal mubayyin. Nah, badal mubayyin ada ghalat, nisyan, dan idrob. Kemudian di sini ada di akhir bab ada latihan. Tentukan badal apa berikut ini, yaitu in qata'a ghanamun habluhu. Seekor kambing terputus talinya. Itu tali habluhu itu badal apa? Apa badal kuminkul, apa badal ba'd minkul, apa badal istimal? Oh, habluhu ini adalah badal istimal. Itu badal istimal karena tali itu bukan bagian dari ghanam, bukan bagian dari kambing, kan gitu. Kecuali kalau ingqata zaitun wa ingqata ghanamun, ghanam itu terputus. Apanya yang terus? Qarnuhu, atau apa itu tanduknya itu. Jadi kalau tanduk bagian dari ghanam namanya badal ba'd minkul. Nah, sedangkan contohnya ini adalah habluhu. Telah terputus kambing itu habluhu talinya. Maka tali itu adalah badal istimal. Bukan bagian, tapi masih ada hubungan dengan ghanam karena tali itu mungkin ya sesuatu yang melingkar di lehernya. Kemudian darabtu baitan babau, saya memukul rumah pintunya. Nah, ini badal apa? Akaltu al mauza at-tufaha. Ja'al ustadu Muhammadun, zada Zaidun maluhu. Inkasrat as-sayyaratu ajalatuha. Do'a Zaidun qalamuhu. Nah, itu badal-badal apa? Nah, di situ juga ada artinya yang akan lebih memudahkan kita untuk menentukan itu badal apa? Badal ba'd minkul atau kul minkul atau istimal atau badal yang lainnya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan untuk lebih memahamkan kita dalam bab badal. Nah, ini yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan bab badal. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.